innovation platform yang terbagi menjadi 3. Kalau teman-teman tahu, kita ada Accelerator Program, Corporate Innovation, dan Venture Capital. Accelerator Program ini yang udah kita running lebih dari 50 Accelerator Program yang berjalan secara global. Dan Corporate Innovation tentunya kita punya corporate yang menjadi partner dari Plug and Play sendiri yang membantu berkolaborasi dengan para startup. Dan terakhir kita menyebut kita Venture Capital, kenapa? Karena kita memberikan sedikit seed funding untuk para startup yang ada. Nah, ini buat teman-teman yang belum tahu kira-kira secara global apa aja corporate yang bergabung bersama Plug and Play. Mungkin teman-teman bisa lihat ada Coca-Cola, juga ada Panasonic, dan lain-lainnya. Nah, ini juga yang merupakan menjadi portofolio dari Plug and Play secara global. Kalau teman-teman pasti tahu ada Dropbox, Lending Club, PayPal, ini nama-nama yang belum nggak asing di telinga kalian. Plug and Play bisa datang ke Indonesia pada tahun 2016. Nah, di Plug and Play sendiri, kenapa kalau di Indonesia kita sebutnya JK Plug and Play? Karena di Indonesia kita ini merupakan joint venture yang digandeng oleh Gan Consolindo. Gan Consolindo ini mereka bergerak di bidang strategik dan mereka juga berbidang dalam investment dan salah satunya di digital. Nah, Plug and Play ini masuk ke dalam bidang digital mereka. That's why kenapa nama kita JK Plug and Play kalau di Indonesia. Pada tahun 2016, ketika our President, Pak Presiden Jokowi visit ke Silicon Valley, kalau teman-teman tahu pasti kan mereka dari beliau melihat ada Facebook, Twitter. Nah, salah satunya beliau mengunjungi Plug and Play. Di Plug and Play beliau belajar banyak tentang Plug and Play dan lain-lain. Akhirnya beliau tertarik untuk Plug and Play ada di Indonesia. Akhirnya beliau mengundang untuk CEO Plug and Play datang ke Indonesia. Pada April 2017, akhirnya Plug and Play bisa menggandeng beberapa korporasi besar, itu ada Astra, BNI, BTN, dan Sinarmas. Di tahun 2019, kita juga ada ATM dan Buma, dan tahun 2020, kita juga ada BCA. Ini untuk, untuk komunitas yang udah kita bangun, bisa teman-teman lihat, yang bisa bekerja, yang telah bekerja sama dengan Plug and Play. Selama kita bangun di Indonesia, kita merupakan banyak partner di sini. So far, Plug and Play sudah memiliki ada 7 korporasi besar di Indonesia, ada infrastrukturnya juga kita bekerja sama dengan coworking space, kita bekerja sama juga dengan government dan juga universitas. Terutama kita bekerja sama dengan media untuk membantu para startup terkenal di telinga masyarakat. So far selama 2016 kita sudah sampai sekarang kita sudah mengakselerasi 65 startup dan kita sudah invest di lebih dari 20. Selama 1 tahun kita memiliki 2 batch untuk startup. Untuk teman-teman tahu juga, kita juga di dalam program kita ngadain yang namanya Corporate Deal Flow. Corporate Deal Flow ini kita merupakan mempertemukan startup dengan para korporasi besar untuk mereka bisa seperti kayak meet and match gitu kali ya, untuk misalnya mereka berkolaborasi bersama. Ya. Untuk event-event yang kita buat juga udah 120 lebih so far. Dan ini portfolio yang ada di Plug and Play. Kalau teman-teman sering dengar pasti, nah yang lebih sering dengar sekarang ini adalah Sayur Box, kayak gitu kalau teman-teman tahu. Terus juga kita selama program, kita memberikan mereka seed funding, dan kita juga selama program kita memberikan mereka logistical support. Contohnya kita kasih mereka workshop, mentorship, terus kita memberikan mereka perspektif, kita juga memberikan mereka free space selama program berjalan. Kurang lebih ada selama 3 bulan mereka harus mengikuti program Plug and Play. Nah, mereka juga bertemu dengan government untuk networking bersama, dan ada corporate networking. Ini contohnya, kalau teman-teman bisa lihat di gambar sebelah kanan, mereka ketemu dengan korporasi untuk kolaborasi bersama. Dan biasanya Plug and Play juga mengadakan visi networking. Jadi untuk startup-startup yang ada, mereka nggak perlu takut, mereka nantinya bisa dapat investasi di mana dan lain-lain. Nah, untuk follow up funding, kita menyediakan untuk mereka bertemu dengan para visi di acara visi networking. Terakhir, setelah mereka mengikuti program selama 3 bulan, mereka akan kita expose di masyarakat yang dengan kita sebut biasa acaranya adalah Expo Day. Nah, ini penghujung dari program Plug and Play. Untuk teman-teman yang mau tahu lebih banyak lagi tentang Plug and Play, kalian bisa mengunjungi websitenya kita.
Dan kita juga mau kasih tahu ke teman-teman semua, kalau upcoming event, kita ada acara bersama kolaborasi dengan ID Next Leader. Kita ada mengundang director dari Astra, kita juga ada ngundang dari Microsoft lagi tentunya, ada Mas Vero. Terus kita juga ngundang Inspigo, kita ngundang managing director dari Boston, kalau teman-teman tahu pasti BCG. Dan tentunya ada director plug and play yang akan memberikan kalian insight-insight full. Itu sekian dari plug and play. Buat teman-teman yang mau nanya, nanti kalian bisa menghubungi saya atau kalian bisa menghubungi websitenya kita di gkplugandplay.com. Thank you. Dan seterusnya mungkin saya bisa lempar ke Rina untuk mempresentasikan sedikit tentang Alpha Momentum biar mereka bisa mengerti dan tahu apa itu Alpha Momentum. Karena Alpha Momentum merupakan salah satu visi yang merupakan partner dari Plug and Play juga. Silakan Rina. Oke, thank you Tuna. Untuk next-nya, kedengaran ya suara saya? Saya Yusrina, perwakilan dari Alpha Momentum Indonesia. Sebentar lagi saya akan present tentang Alpha Momentum. Sebentar ya. Oke. Jadi ini untuk Alpha Momentum Indonesia, kita ini sebenarnya venture capital. Tapi bedanya kita dengan venture capital lain adalah kita corporate venture capital. Artinya kita masih di bawah naungan sebuah korporasi yang bernama CTI Group, yang itu adalah IT Group Company. Jadi kalau bedanya dengan venture capital lain, kita di bawah naungan sebuah corporate, makanya kita banyak partner-partner yang join di dalam Alpha Momentum ini, yang juga partner dari CTI Group. Nah, kalau dari Alpha Momentum, kita juga sama seperti kita sebenarnya fokus di funding startup, dan kita sangat menjunjung tinggi dengan visi-visi berikut, yaitu entrepreneurship, innovation, dan juga community. Dan salah satu acara kita di Alpha Momentum yang kita adakan setiap bulannya, itu namanya Pitch Day. Jadi di Pitch Day ini, kita undang startup-startup yang kita menurut Alpha Momentum potensial untuk menjadi portfolio kita, dan nanti startupnya akan pitching langsung kepada investor-investor dan board of director dari Alpha Momentum sendiri. Dan setelah pitching day ini, mungkin kalau dari investor dan board of director kita tertarik, itu langsung kita invest. Begitu. Dan ini yang kita tawarkan juga ya, jadi kalau bedanya di Alpha Momentum ini, kita tidak hanya menawarkan startup funding, tapi kita juga menawarkan banyak partnership juga ya untuk startupnya. Yang pertama di bagian digital technology and IT infrastructure. Terus next-nya juga kita juga tawarkan startup-startupnya untuk connect dengan business network kita. Dan terakhir kita juga access to investors and corporate in one platform. Jadi selain funding, kita juga menawarkan banyak partnership yang pastinya berguna dan bermanfaat untuk si startupnya sendiri. Begitu. Ini startup-startup yang kita interest ya. Jadi pertama, kita tuh sangat interest di startup yang di bidang payments and financial services. Kedua itu consumer commerce dan artificial intelligence. Habis itu education technology dan digital healthcare, blockchain, dan juga advertising technology. Jadi sebenarnya any kind of industry itu kita menerima asalkan startupnya itu berbasis teknologi. Jadi misalkan untuk startupnya di bidang advertising, tapi kalau mereka menggunakan teknologi di dalam startupnya, itu kita sangat welcome. Jadi kita sebenarnya fokus di dalam solusi teknologinya. Next-nya, ini adalah startup-startup yang sudah kita funding sejak 2018. Jadi pertama kita ada ADX Asia, itu startup dari yang di advertising, mereka go to marketplace for advertising, dan ada di Ananta Rupa Studio, itu gaming digital content developer.
Terus digital exchange, mereka fokus di asset exchange platform seperti Bitcoin. Dan Ikigai itu education technology. Dan Liquid itu adalah crowdfunding platform for investment. Dan yang terakhir adalah Ayo Indonesia. Ayo Indonesia itu fokus untuk sport enthusiast. Jadi untuk booking sport competition sama lapangan segala macam. Jadi itu adalah portfolio yang sudah kita punya sampai sekarang. Selain kita fokus di startup funding, kita juga fokus di event-event untuk strengthen our community juga ya, untuk memberi manfaat juga kepada startup ecosystem. Pertama kita ada event, workshop, yaitu Startup Grade. Itu adalah workshop, misalkan kita undang speaker untuk product manager, yang lebih technical side itu di Startup Grade. Terus kedua ada Travelers Day, itu lebih ke panel discussion antara startup founders. Terus ketiga ada Alpha Kickstart. Alpha Kickstart ini eventnya belum kita coba publish karena ini paid event dan soon akan publish. Terus terakhir yaitu yang pitch day tadi, as I mentioned before ya, gitu. Oke, kalau itu aja sih dari Alpha Momentum. Jadi misalkan kalau dari kalian nih ada startup-startup yang tertarik untuk pitching dengan Alpha Momentum, mungkin kita cocok, bisa langsung aja kontak kita, email kita untuk diskusi langsung sama kita. Oke, paling itu aja sih dari kita. Mungkin bisa langsung oper lagi ya ke Fortuna, silakan. Hai, thank you Rina. And next, mungkin aku bisa lempar ke Microsoft untuk mempresentasikan sedikit mengenai Microsoft. Ci Julie? Halo semua. Saya coba pakai video ya. Bisa lihat saya ataupun bisa lihat juga screen-nya di sini? Kelihatan? Ya, kita kelihatan ya? screen. Okay. Thank you so much buat Alpha Momentum yang sudah mengundang Microsoft ya, dan juga teman-teman semua menggunakan Teams dari Microsoft. Jadi saya pada kesempatan ini ingin sharing sedikit tentang gimana sih kita bisa tetap produktif ya, apalagi startup kita mengerti bisnisnya itu harus tetap berputar during the COVID-19. Saya sendiri di Microsoft salah satu business lead ya, saya kebetulan ngurusin white space, jadi sisa dunia dari skill yang gede sampai yang menengah ataupun yang kecil, termasuk startup. Oke, sebelum kita masuk ke details, saya cuma mau sharing sedikit. Kalau zaman dulu banget Microsoft bilangnya setiap rumah ada satu PC. Kalau sekarang kita ngomongnya itu intelligent age, intelligent cloud. Jadi semua itu bisa jadi komputer. Nggak cuma jam tangan aja, nggak cuma handphone, nggak cuma laptop, tapi bahkan mobil sendiri, meja sendiri, bahkan ya kan proyektor, kamera. Nah, sekarang kan dunianya udah berbeda, udah dunia digital. Misinya Microsoft, jadi kita nggak sekedar Windows Talk atau Office Talk, jadi kita punya misi itu empowering every person and every organization in the planet to achieve more, termasuk Bapak Ibu sekalian dalam yang di acara webinar ini. Nah, kita punya 4 pilar kalau di Microsoft. Satu, engage customer. Yang kedua, empowering employees. Yang ketiga, optimize operation. Dan yang keempat, transform your product. Nah, di kesempatan COVID-19 ini, saya akan banyak ngomong mengenai empowering employees gitu. Bagaimana sih kita tetap stay produktif, ya kita tetap bisa engage customers, jadi 2 pilar sekaligus, tanpa mensacrifice produktivitas atau bisnisnya kita gitu. Saya kasih judulnya Enabling Remote Work. Jadi dengan dunia digital ini benar-benar kondisi harus digital banget nih, karena kita diharuskan di rumah, apalagi dengan PSBB, ya kan. Bagaimana kita tetap bisa bekerja gitu ya. Saya akan banyak sharing, lebih ke experience. Misalnya saya sendiri kebetulan di Microsoft, kita sudah terbiasa menggunakan Teams, jadi buat kita sih tidak ada masalah gitu pada saat kita harus kerja dari rumah gitu. Bahkan jauh lebih produktif, karena misalnya saya sendiri yang biasanya bisa 2-3 jam di jalan, sekarang dengan 3 jam itu saya bisa pakai buat hal lain, either buat kerjaan atau buat keluarga saya gitu, atau buat hobi saya gitu. Nah, Teams-nya sendiri itu apa? Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua sudah sedang menggunakannya sekarang. Jadi yang pertama,
di Teams itu kita bilang kita enabling untuk kontak dengan teman misalnya. Kalau di sini saya yakin semuanya pasti punya WhatsApp. Kalau di Microsoft ya kita untuk kerjaan kita banyak menggunakan Teams gitu, bisa dibilang bahkan dengan distributor kita juga, partnernya kita gitu, kita menggunakan Teams. Jadi Teams-nya sendiri itu bisa dipakai buat meeting, ya buat telepon. Jadi bisa dibilang semenjak saya menggunakan Teams ya, bukan promosi tapi it's true, billing dari handphonenya udah berkurang banget karena yang dipakai data doang gitu kan buat calling, meeting gitu. Bahkan kalau sebelumnya saya di jalan 1-2 jam, saya tetap bisa meeting kayak sekarang gitu, meeting di mobil gitu ya dengan teman-teman kantor atau dengan partner kita. Dan tentu saja bisa chat, kita bisa chat, bisa take foto, bisa take video atau chatting, ada smiley, GIF-nya juga ada gitu. Jadi banyak, punya collaboration-nya banyak. Nah, ini contoh chattingnya bisa one to one, bisa one to many. Bisa by group, bisa sendiri gitu kan, bisa bertiga, bisa ber-100 juga bisa gitu. Dan kita juga punya apps atau workflow yang mana teman-teman bisa membuat aplikasi tanpa harus jago programming gitu, karena kita punya toolsnya dan ini kita punya 300 plus connectors ke Teams yang bisa dipakai. Contoh di sini itu di gambar ini bisa dilihat dengan menggunakan Teams ini juga dia bisa ngecek stok, proses return, approval gitu, dan itu simple banget ya, bahkan beberapa teman-teman di Microsoft yang bukan backgroundnya programming itu bisa bikin gitu application-nya. Jadi very easy. Ya ini contoh-contoh gambarnya, video, chatting. Ya ini contoh workflow atau low-code tools-nya. Nah, yang kedua yang pasti seperti yang kita lakukan sekarang. Mungkin yang dulunya Bapak Ibu biasanya bikin event untuk dapetin customer, sekarang nggak bisa gitu kan, bisa dibubarkan nih sama pemerintah. Nah, tapi jangan sampai terhenti, kita tetap kreatif gitu kan. Kayak Alpha Momentum menggunakan Teams untuk tetap bisa melakukan seminar seperti sekarang ini gitu. Jadi yang kedua ini adalah bagaimana kita engage nih sama orang-orang ya, sama customer kita, teman-teman kita, bahkan reunian juga bisa, virtual event dan communication dengan digital. Oke, jadi yang pertama itu virtual event kayak sekarang. Jadi di Microsoft juga sama, kita banyak bikin webinar yang live conference seperti ini, bisa sampai ratusan orang, bisa ribuan ya, tergantung SKU solusi yang digunakan gitu ya. Kemudian yang kedua juga bisa buat employee atau company meetings kayak Microsoft sendiri. Kita sih udah all hands satu APEC, all hands-nya Satya Nadella, dia biasanya setiap bulan itu ada Q&A Satya Nadella sama employee-nya, kita bisa lakukan lewat Teams di seluruh dunia gitu sekaligus bersamaan ya, conference online. Atau bahkan dengan customer kita misalnya seperti sekarang gitu, mungkin mau ada update tentang solusi yang kalian punya gitu, kalian bisa menggunakan Teams juga. Nah, ini employee communication yang ini salah satu contoh ya, leadership connection di Microsoft, which is benar-benar kita lakukan. Kita bisa engage sama orang gitu, kayak chatting biasa aja gitu kan, dengan sesama teman kantor yang nggak harus di Indonesia aja, bisa aja di luar negeri gitu. Dan yang ketiga tentunya menggunakan Office ya, Office yang sudah very famous gitu, I believe gitu, bisa di mana aja dan kapan aja. Jadi kalau kita bilang yang pasti di SKU tertentunya Microsoft itu bisa sampai 15. Jadi 5 PC, 5 tablet, 5 smartphone ya, kalau ada yang punya sampai segitu banyak device, itu bisa sync, bisa nge-line gitu. Misalnya ngupdate-nya di pertama-tama bikin OneNote, update di OneNote atau di Word file yang di laptop. Nah, pas di jalan atau pas ke ruangan yang lain menggunakan handphone bisa ngecek juga gitu loh. Dan bahkan kita punya OneDrive sampai 1 tera. Jadi kalau OneDrive kan kita bilang kayak beli external hard disk lah, kalau zaman dulu external hard disk sendiri udah 800.000, ini dapat free OneDrive-nya 1 tera gitu kan. Dan tentu saja bisa collaboration dengan teman-teman yang lain, bisa co-authoring. Jadi bagusnya di Teams ini bisa sampai misalnya ada 6 orang nih, kita mau bikin project bareng, ya kan, kita juga bisa update semuanya ya, seamless, task management, co-authoring. Misalnya contoh tadi, nggak cuma Word file ya, nggak cuma Excel file, nggak cuma PowerPoint, jadi bisa kerja bareng.
punya pengalaman nggak sih misalnya, oke kita mau bikin presentasi nih buat Alpha Momentum gitu sebagai customer contohnya gitu. Tapi kita punya tim 5 orang. Jadinya oke kamu bikin A, B, C, nanti baru kita gabung. Ada admin yang ngegabungin atau satu orang. Nah sekarang nggak perlu, semua orang bersamaan bisa ngupdate di file yang sama lewat Teams kayak gitu. Dan bahkan nggak cuma untuk aplikasi Office. Misalnya mau ada pemrograman tertentu gitu, itu juga bisa gitu. Jadi banyak banget ya, bahkan kita bisa connect juga sama third party punya apps ya, bisa ada ratusan saat ini termasuk yang punya Microsoft dan third party apps juga yang bisa disambungkan di Teams gitu. Dan dengan gampang ya, misalnya kita mau sebut teman kita khawatir dia nggak baca Teamsnya kita add kayak Keong gitu ya, kayak di Instagram, di mana-mana gitu, add misalnya Juliana gitu, jadi saya akan ke notification gitu, saya akan dapat notification, ada nih yang manggil gitu, spesifik ada kerjaan tertentu misalnya, atau saya dipanggil untuk diupdate sesuatu gitu, dan saya bisa memperhatikan itu. Nah ini gampang banget ya, di handphone bisa download aja semua masing-masing. Teams ini juga gratis, Teams-nya gratis kalau misalnya yang belum punya, saya yakin semua harusnya udah download ya, makanya bisa di sini. Nanti bisa ajak teman-temannya gratis. Plus di masa COVID ini dari Satya Nadella juga memberikan free trial ya tipe E1 yang harganya itu bisa 150.000 per bulan per orang gitu ya, itu free 6 bulan. Jadi silakan kalau ada yang tertarik nanti bisa kontak saya atau CTI Group-nya sendiri, atau di sini juga ada, saya lihat ada partner tadi ya Tech Data yang ikut join ke dalam call ini juga, silakan nanti atau hubungin saya, nanti saya bisa kenalin. Nah yang terakhir yang pengen saya share adalah nanti kalau misalnya teman-teman sudah mencoba solusi Microsoft ini sendiri buat usahanya, kerja bisnisnya sendiri, dan pengen supaya Microsoft itu bisa masukin ceritanya teman-teman di websitenya Microsoft atau bahkan dibikinin video story gitu ya, cerita gitu, let me know gitu ya, kasih tahu ke saya kalau tertarik, nanti saya akan tinggalin kontak saya. Nah ini tujuan apa, kita mau sharing lebih banyak orang lagi nih, bahwasanya di saat kondisi kayak sekarang kita kan nggak mau ekonomi Indonesianya turun juga ya. Jadi kita mau info bahwasanya teknologi itu bisa loh ngebantu supaya kita tetap produktif, kita tetap bisa connect sama customer kita, suppliers kita, partners kita gitu kan, employees kita itu tetap bisa bekerja gitu dengan produktif di rumah gitu. Nah kita pengen story seperti itu dari teman-teman kalau nanti tertarik ya dengan E1-nya trialnya kita, nanti bisa kita buatkan video story juga gitu, kita bisa buatkan juga artikel yang dimasukkan di website, which is somehow itu juga membantu mempromosikan produk atau solusi yang Bapak Ibu tawarkan juga gitu. Mungkin kayak gitu sih. Jadi kita pengen spread information ini, story ini lebih banyak orang lagi. Itu aja dari Microsoft, dari saya. Ini kontaknya saya, silakan kalau memang nanti mau kontak dengan saya, mau chat saya, ya kan. Saya jarang pick up call karena kalau nomor asing takutnya jualannya nggak yang aneh-aneh gitu. Jadi biasanya kamu message aja dulu atau mau add saya di LinkedIn juga boleh. Dan atau email saya langsung. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih, kalau ada pertanyaan silakan. Oke, thank you. Nah, setelah dari Juliana dari Microsoft, kita akan masuk ke UMG Idea Labs. Setelah itu, Mas Lutfi akan memimpin sebagai moderator untuk memimpin panel discussion hari ini. Mungkin bisa saya lempar ke Mas Lutfi. Lutfi, silakan. Halo. Dengar Lutfi, tapi putus. Oke, sebentar ya. Iya, ya, ini lancar, Vi. Putus-putus ya. Oh, Nggak, ini udah lancar, Vi. Lancar kan? Oke, ini aku mau ngejelasin sedikit tentang UMG Idea Labs itu apa. Vi, kayak koneksinya masih putus-putus. Ini udah bisa kelihatan ya? Halo? Kedengeran nggak? Halo, Vi.
Halo, kedengeran nggak? Udah kelihatan belum? Aku lagi share. Share screen-nya belum muncul. Vi, boleh coba di share screen lagi? Share screen-nya belum. Oke, sebentar ya. Ini aku udah sih harusnya. Sebentar. Coba cek lagi. Masih belum kelihatan. Belum kelihatan ya? Iya, belum. Aku langsung ini aja, aku omongin langsung aja ya kalau gitu, nggak usah pakai presentasi deh. Ya, Udah muncul, Vi. Jadi UMG Idea Lab itu apa sih? UMG. Udah muncul. Mungkin dia delay ya. Oke. Mungkin nggak usah pakai screen aja, Vi, biar dia nggak delay, nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa. Ya udah, sebentar. Udah kan? Kelihatan kan? Nggak pakai screenshot. Oke, aku langsung jelasin aja kalau misalnya gitu. UMG Idea Lab itu adalah korporat venture capital. Kita itu berasal dari korporatnya itu bernama UMG Myanmar, United Mercury Group Myanmar. Myanmar itu sendiri sudah eksis dari tahun 97. Nah, tapi mulai besar itu di tahun-tahun 2000. Halo, Lutfi. Suaranya hilang, Vi. Halo, Lutfi. Lutfi. Kayaknya dari Lutfi sedang mengganti koneksi. Oke. Sambil kita tunggu dia untuk mengganti koneksinya ya. Kira-kira dari audiens atau dari teman-teman sekalian, ada yang mau tanya mengenai presentasi yang tadi udah kita bawain dari Plug and Play, dari Ava Momentum, atau dari Microsoft, kalian bisa tulis di chat box sambil kita menunggu untuk dari moderatornya ganti koneksi ini. Oke. Semuanya. Tapi yang lain masih bisa dengar suara saya, jelas kan ya? Jelas. Oke. Masih jelas. Nih Lutfi udah masuk lagi untuk ganti koneksi. Mungkin Lutfi bisa coba tes koneksinya lagi? Ya. Lutfi. Hai. Oke, ini nggak putus-putus sih, Vi. Kedengeran ya? Kedengeran jelas banget. Oke. Kalau gitu aku jelasin lewat sini aja ya. Aku pakai handphone jadinya nggak pakai laptop. Aku ulangin dari awal. Jadi
apa sih itu? Apakah UMG Idea Lab itu? UMG Idea Lab itu adalah sebuah corporate venture capital. Korporatnya itu berasal dari Myanmar yang bernama United Mercury Group. United Mercury Group itu sendiri sudah berdiri semenjak dari tahun 97. Main bisnis kita adalah membuat alat-alat berat, heavy construction, dan setelah itu kita sudah penetrasi untuk United Mercury Group itu sendiri kita sudah penetrasi di seluruh Southeast Asia dan plus Sri Lanka. Setelah mendapatkan revenue yang cukup banyak, akhirnya kita memutuskan untuk membuat investment arm. Investment arm-nya itu sendiri ada 3 sejauh ini. Ada United Mercury Group, UMG Idea Lab Indonesia, UMG Idea Lab Thailand, dan UMG Idea Lab Myanmar. Untuk tiket size kita sendiri dimulai dari 50.000 sampai 1 juta US dollar. Tapi kita paling sering invest di 200.000 sampai 500.000. Itu kayak sweet spot-nya kita. Setelah itu untuk appetite-nya kita sebenarnya agnostik. Jadi any kind of startup can be invested asalkan partner kita suka sama startup tersebut. Tapi kita emang ada ketertarikan khusus sama artificial intelligence, machine learning, dan juga yang deep tech gitu, yang kayak drone technology and something like that. Setelah itu kita tapi investnya regionally, jadi kita juga ada, meskipun nggak ada kantor di Singapura ataupun Malaysia, kita juga tetap invest di sana. Dan main bisnis kita sebenarnya ada 3, venture capital, venture builder, dan juga research development. Untuk venture capital sendiri itu ya seperti biasa, jadi startupnya datang ke kita, pitching, setelah kalau misalnya partner kita tertarik, bahkan kita invest. Selanjutnya adalah venture builder. Kalau misalnya venture builder sendiri, idenya dari UMG Idea Lab, dan bila ada, dan kita nanti akan mencari para founder dan PIC-nya untuk dimasukkan ke startup tersebut untuk menjalankan bisnisnya dan mengembangkan itu agar lebih besar lagi. Dan yang terakhir research development. Kalau misalnya research development itu kita biasanya dari penelitian dari universitas, dan kalau misalnya emang itu itu bisa berkolaborasi dengan startup kita yang lain, kita juga ada kemungkinan untuk invest. Nah, kalau misalnya teman-teman sendiri, untuk saat ini kalau misalnya ada yang ingin mempresentasikan bisnisnya, ingin pitching ke UMG Idea Lab, bisa langsung dikirimkan ke Lutfi@umgidealab, luthfi@umgidealab.id. Nanti kita bisa aturkan untuk meeting Zoom dan lain-lain. Atau mungkin kita bisa meeting lewat Zoom ataupun Microsoft Teams ini juga. Oke, segitu aja sih kalau misalnya dari UMG Idea Lab. Kalau misalnya gitu kita langsung mulai aja ya untuk untuk diskusi kita ini, how COVID-19 affected startup businesses in Indonesia. Yeah. Untuk Mas Galuh sama Mas Galuh, Mbak Juliana sama Mas Sani. Bisa dites dulu nggak? Ya, halo. Halo semuanya. Oke. Mas Sani boleh tes mic-nya? Ya, hadir. Oke. Nah, bisa keempatnya untuk speaker-nya menyalakan video? Halo semua. Halo. Kelihatan juga. Hai. Halo. Nah, suaranya baru besar. Tadi suaranya kecil sekali soalnya. Mas Sani boleh dinyalain videonya nggak? Kenapa? Bisa dinyalain videonya? Ini udah nyala sih. Oh, udah nyala ya. Mungkin di sini agak ini aja. Agak Nggak delay tahu, kali ya. yang lain. Mungkin delay kali, Vi. Mungkin delay ya. Aku matiin aja deh videonya kalau yang aku. Untuk ininya aja. Untuk para speakernya aja yang biar kelihatan bisa dilihat sama teman-teman di sini. Mbak Juliana juga udah kedengeran ya, Mbak? Udah kedengeran semua. Nah, oke. Sip. Oke, kalau gitu aku mulai pertanyaan dari pertama aja dulu kali ya. Boleh ini nggak sih, kan kalau misalnya tadi Mbak Juliana udah menjelaskan sedikit nih tentang Microsoft Teams dan yang lainnya. Mungkin teman-teman di sini juga pengen tahu apa itu Botica dan Equilages. Boleh dijelasin nggak Mas Galuh sama Mas Sani? Apa sih startup-startupnya itu? Botica itu bergerak di bidang apa? Dan juga Equilages itu juga bergerak di bidang apa? Boleh Mas Galuh dulu mungkin? Oh iya, oke.
Terima kasih waktunya Mas Lutfi. Selamat siang teman-teman semuanya. Ya mungkin bagi teman-teman yang belum tahu apa itu Botika, mungkin saya jelaskan secara singkat. Jadi Botika itu pada dasarnya kita mengembangkan NLP untuk layanan chatbot dan juga untuk voice recognition ya. Jadi di awal kita jualannya itu chatbot, kemudian mengembangkan ke voice recognition, dan kemudian karena saat ini lagi terjadi wabah, kita coba kembangkan platform yang namanya Omnibotika untuk mengakomodir teman-teman yang membutuhkan layanan customer service supaya support untuk kerja dari rumah. Nah, mungkin secara singkat seperti itu, Mas Lutfi dan teman-teman yang lain. Halo? Iya. Thank you, Mas. Lutfi, mungkin bisa unmute. Sorry, aku ke unmute. Sorry, nggak sengaja. Iya. Oke. Mas Ani, boleh dijelasin sedikit nggak kalau misalnya tentang AdVillages itu apa? Ya, AdVillage ini perusahaan teknologi yang fokus di dunia pertanian. Jadi kita visinya itu mencoba untuk mengakselerasi modernisasi dunia pedesaan, tapi melalui teknologi. Jadi bukan melalui infrastruktur atau apapun itu. Karena untuk memberikan solusi ke dunia pedesaan itu, kita perlu meningkatkan mindsetnya mereka dulu, mengimprove mindsetnya mereka dulu. Jadi kegiatan-kegiatan kita itu adalah mencoba lebih banyak ke empowerment, tapi tetap ada sisi bisnis yang kita jalankan juga, sehingga pelan-pelan para petani siap untuk beradaptasi dengan teknologi yang ada, terutama mungkin kalau kedepannya itu ada agriculture 4.0, di mana di situ memang banyak kegiatan-kegiatan peningkatan produktivitas yang dilakukan oleh robot, oleh sensor, oleh agriculture precision agriculture dan lain-lain. Nah itu sebelum itu masuk ke dunia petani, paling tidak petani sudah improve dulu, mereka punya knowledge seputar agriculture best practices dan lain-lain. Jadi jangan sampai yang berkesan smart farming tapi petaninya belum smart, kan itu juga bahaya. Ya, paling itu dari AdVillage. Oke deh. Aku ambil alih lagi ya. Kalau misalnya gitu, boleh dijelasin nggak Mas sama Mbak Juliana juga nih, apa sih dampak yang paling kerasa banget nih untuk kayak terhadap startup kalian ini? Kayak mungkin kalau misalnya ada AdVillages, apakah ada yang kayak supply chain-nya terputus gara-gara corona ini? Kalau misalnya mungkin di Botika, apakah customer-nya itu naik, apakah turun, atau misalnya mungkin di Microsoft sendiri juga gimana? Boleh dijelasin nggak kayak dampaknya itu yang kayak paling kerasa banget sama kalian itu apa terhadap berkat adanya COVID-19 ini? Kalau dari sisi Microsoft ya, kita lihat sih banyak banget yang menengah ke bawah atau startup, yang menengah ke bawah dan startup itu perhaps karena belum terlalu aware ada teknologi yang sebenarnya bisa membantu tetap produktif. Jadi kesannya usahanya jadi agak terganggu gitu ya. Misalnya contoh, ada salah satu perusahaan retail, sebenarnya sih nggak kecil-kecil banget juga karena punya toko. Ada beberapa toko lah bahasanya gitu ya. Nah sebenarnya kalau dia cepet tangkep langsung berpindah ke online, harusnya nggak akan bermasalah. Karena kebetulan nih salah satu retail shop yang misalnya jualan kebutuhan sehari-hari gitu lah. Kayak misalnya pembersih muka dan segala macam.
Kalau misalnya dia cepat berpindah, dia melihat maksudnya di kondisi challenging ini ada opportunity di online, dia akan menerapkan teknologi cepat berpindah ke online. Karena orang-orang tertentu, misalnya saya yang kebetulan as a customer, itu pasti akan butuh kan di satu titik, misalnya pembersih mukanya habis gitu, pasti kita akan butuh gitu. Sedangkan let's say toko-tokonya tutup, mallnya tutup, tokonya tutup gitu. Nah itu yang kita lihat banyak banget kejadian gitu yang kita lihat, dan itu disayangkan sekali karena orang mungkin tidak semuanya melek bahwa dengan teknologi itu ada cara gitu supaya tetap bisa menjangkau si end user gitu. Tapi ya of course tentu mungkin karena kayak dengan PSBB kayak gitu mungkin ada impact juga ya dari sisi distribusi dan logistik yang agak dibatasin gitu. Tapi kan sebagai customer kita terima aja kan ya, kalau bisa dikatakan yang biasanya bisa sehari atau 2 hari nyampe sekarang jadi 3 hari atau seminggu gitu kan, biasanya mereka bisa tunjukin kan dengan kondisi COVID, dan aku pikir itu harusnya kuat diterima, maksudnya cukup diterima sama si customer kayak gitu. Yang kulihat sih itu sih cukup impact, tapi kalau memang ada beberapa customer yang cukup jeli dan cepat, ya dia langsung berpindah, dia langsung kontak Microsoft, misalnya tadi leveraging E1 trial gitu buat timnya toh gratis gitu kan, terus dia juga cepet-cepet memikirkan apps untuk supaya bisa online. Nah itu harusnya sih tapi itu to be honest nggak banyak gitu, jadi lebih banyak yang tidak tahu, tidak aware kayak gitu sih kalau dari sisinya perspektif. I see. Kalau misalnya dari Botika dan Egg Villages gimana? Coba Mas Galuh dulu. 115 masih bisa. Ya, kalau dari sisi Botika sendiri memang ada pengaruhnya juga dan cukup besar sebenarnya dari sisi produktivitas ya. Karena pergerakan kita terbatas, kemudian dari sisi pemasaran juga menjadi sangat terbatas karena harus memanfaatkan saya online yang ada. Misalkan kita harus ketemu orang aja sekarang harus pakai Microsoft Teams misalnya. Nah, hal-hal seperti itu yang sangat mengurangi produktivitas. Walaupun sebenarnya kita sudah terlatih untuk bekerja dari mana saja. Namun dari sisi klien memang mereka harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang. Dan juga dari sisi mereka banyak yang melakukan mungkin rekonstruksi ya, yang misalkan seharusnya jadwal implementasi itu bulan April misalnya, itu bisa ditunda sampai 1 bahkan sampai 3 bulan ke depan. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat secara produktivitas dan juga aktivitas pemasaran itu menjadi menurun. Kemudian dari sisi produksi juga sebenarnya tidak terlalu banyak kendala, tapi memang secara produktivitas tadi mempengaruhi dikarenakan karena kita harus semua bekerja dari rumah, kita harus menyiapkan infrastruktur untuk tim-tim produksi supaya mereka bisa bekerja dari rumah, dan itu menjadi sebuah isu tersendiri, terutama dari sisi service, kemudian dari sisi security juga kita harus prepare benar-benar supaya bisa jalan dengan baik. Ya, mungkin kalau dari kami, kalau dari saya concernnya di sana, karena kebetulan produk kami memang lebih ke SaaS, jadi bisa bisa dimanfaatkan walaupun itu kita nggak harus tatap muka, namun secara produktivitas saja menjadi lebih turun. I see. Kalau misalnya dari Mas Sani, boleh dijelasin nggak kalau misal dampak COVID-19 ini terhadap startupnya Egg Villages? Oke, jadi Egg Village kan kebetulan Egg Village ada 2 divisi, satu divisi community, yang lainnya adalah divisi commerce, penjualan. Nah, kalau dari sisi dan kedua divisi ini pun punya 2 jenis 2 model bisnis, satu B2B, dan satunya lagi B2C. Kalau di community B2B itu kita software as a service, kita banyak bikin aplikasi-aplikasi seputar komunitas yang dipakai oleh klien-klien kita yang white label. Tapi kita tetap punya model B2C-nya, aplikasi komunitas yang fokus sama dunia pertanian. Gitu. Okay. Jadi kalau B2B kita mungkin hampir sama kayak Botika lah. Jadi modelnya tuh ada klien mau punya komunitas seperti komunitas petani kita, tapi mereka punya usernya itu beda-beda. Ada klien kita yang usernya UMKM,
itu namanya 99 Usahaku. Ada kliennya ya dunia pedesaan tapi as a general, nggak spesifik ke pertanian, itu Baktiku Negeriku. Ada yang khusus untuk perempuan, wanita yang pemilik warung-warung kecil spesifik perempuan, itu juga ada namanya aplikasi perempuan. Jadi itu B2B model kita, which is untuk kondisi sekarang ini. Sebelum COVID ini memang kegiatannya kan banyak kegiatan lapangan lah, kegiatan ini, edukasi mereka, cara pakai dan lain-lain. Cuma karena sistem model kita itu adalah community based, jadi pada saat kejadian COVID ini pun kegiatan tersebut masih bisa jalan. Jadi pemberdayaannya tetap bisa dilakukan. Justru malah menurut klien kita ini justru jadi lebih baik. Terbukti kalau COVID ini tidak mempengaruhi proses kegiatan pemberdayaan mereka terhadap beneficiaries-nya mereka, gitu. Termasuk ya yang affiliate sendiri lakukan dengan petani pun itu terus berjalan. Dan di model B2C-nya kita justru ini malah ngebuka mata beberapa agribisnis yang biasanya mereka datang ketemu petani, sekarang mereka harus work from home, dan akhirnya mereka approach kita, dan ya mereka mau menggapai user-user B2C, petani-petani kita untuk mereka melakukan yang biasanya mereka lakukan workshop offline, sekarang mereka mau mengadakan online di platform kita. I see. Jadi saya nggak bisa bilang sengsara membawa nikmat ya buat affiliate, tapi kebetulan itu seperti itu kondisinya. Kalau commerce division kita, sebelumnya itu transaksi kita sangat besar di B2B model. Kita kelebihan kita kan karena komunitas petani kita ada di seluruh Indonesia, lebih banyak di seluruh Indonesia. Jadi waktu kita masuk ke B2B model itu kita lebih gampang untuk nyari suppliernya karena kita bisa berangkat dari komunitas kita sendiri kan, melihat dari sana. Dan memang balik lagi, we are on our way to do smart farming, tapi we want to upgrade, we want to make the farmer smart dulu deh. Gitu, bukan alat-alatnya yang smart tapi petaninya nggak smart, tapi kita coba mulai dengan petaninya dismartkan dulu, alat nanti akan datang dengan sendirinya dan petani melihat smart farming ini bukan sebagai ancaman tapi sebagai pendukungnya mereka kan. Nah itu yang karena behave kita sudah mengedukasi petani seperti itu, jadi pada saat kita ngomongin B2B model, profesionalisme, quality assurance, sustainability quality, sustainability supply, itu kita edukasi ke petaninya. Dan traceability, transparansi proses itu petani harus mengerti, sehingga waktu kita masuk B2B itu jalan, itu bagus, itu lebih revenue kita sebelum COVID itu memang sebagian besar masuknya sebagian besar datangnya dari B2B. Cuma waktu kejadian COVID, transaksi B2B menurun. Dan memang sebelum COVID itu kita tidak prioritas di B2C karena setiap kita announce satu produk unggulan, kompetitor pasti nawarin produk yang sama lebih murah dikit. Jadi konsumen cuma mikirnya lebih murah, padahal mereka nggak tahu petaninya dapat berapa gitu kan. Nah, dengan dengan kondisi COVID ini kita malah melihat this is a good momentum for consumer lebih care lah sama petani. Jadi maksudnya kita nggak pernah bilang kalau harga kita yang termurah, tapi yang kita bilang adalah ini langsung dari petani. Dan berarti dengan kondisi COVID ini harusnya tangan yang terlibat di dalam value chain sudah lebih sedikit karena kita menghubungkan petani langsung ke konsumen. Dan kita memberikan kontrol value chain itu banyak ke dalam ke petani. Jadi affiliate itu tidak pernah menyediakan gudang, affiliate tidak pernah menyediakan sarana logistik. Affiliate mengedukasi petani untuk mereka bisa ngebuat gudang mereka sendiri. Kita datang sebagai teknologi providernya. Affiliates tidak menyediakan logistik, tapi kita mengedukasi petani untuk bisa mengerti kegiatan-kegiatan logistik
Advillage datang dengan support teknologinya. Jadi pada masa kejadian COVID ini malah supply kita nggak ada masalah. Yang lain pada bilang, wah logistiknya problem dan lain-lain, petani yang kirim. Gitu. Jadi itu nggak ada isu so far ya, karena kalau C2C B2C ini modelnya kita baru Jabodetabek. Jadi pas kejadian COVID ini kita cukup mendekatkan petani yang terdekat dari konsumen ke konsumen, which is sekarang daerah-daerah Puncak, Bogor, Bandung itu yang mensuplai para konsumen yang ada di Jakarta. Sedikit masalah memang di bagian logistik itu untuk petani buah, karena buah itu kan sangat tergantung sama lokasi. Tapi sekarang kita lagi coba ya, karena mereka biasanya nitip lewat bus ya untuk logistiknya, dan bus penggunaan bus dikurangi sekarang, transportasi umum. Tapi ya dengan beberapa kementerian kita coba untuk menggunakan kereta api melalui KAI, sehingga proses pengiriman buah ini mudah-mudahan sebentar lagi akan lancar lah gitu. Jadi dan ya ini ada beberapa trial yang kita lagi coba develop juga, melihat kondisi COVID ini makin lama masih makin ke arah jelek ya. Sorry to say, maksudnya in the worst situation where lockdown happen, apartemen tertutup dan orang-orang nggak boleh keluar, petani nanti yang jadi pahlawannya lah. Mereka yang kirim langsung ke apartemen. Nah kita lagi coba bikin pasar digital untuk bisa jalankan seperti itu. Jadi menghubungkan satu apartemen ke satu sumber, gitu. Sehingga proses pengepakan, proses logistik semua jadi lebih optimal. Dan nanti yang datang ke apartemen adalah petani untuk memberikan makan para penduduk di apartemennya. Gitulah. Oke. Kalau misalnya jadi gitu, kalau misalnya bisa aku simpulin, berarti semuanya juga, semua startup dan Microsoft, semua any kind of business actually get infected by COVID ya. Kayak kerasa banget dampaknya. Tapi mungkin kalau misalnya dari Ci Juliana sendiri, ada sarannya itu kalau misalnya bisnis retail yang tadinya awalnya offline bisa jadi online. Dan terus kalau misalnya dari Botika sendiri, customer-nya, Botika bakal akan lebih berusaha lagi untuk service dan security-nya online itu bisa lebih baik lagi untuk biar si customer-nya itu tetap bertahan di pakai jasanya Botika. Kalau misalnya Advillage sendiri mungkin B2B-nya agak sedikit turun, tapi ternyata itu membuka peluang sekali untuk B2C-nya ya. Jadi mungkin ini ada silver lining lah ya. Jadi kayak ada sedikit hal baik. Jadi customer itu lebih ngerti produk-produknya kalian itu bisa dipesan secara online. Jadi bukan cuma beli barang-barang biasa aja, tapi juga bisa beli sayuran online. Oke, lanjut nih kalau untuk pertanyaan kedua. Nah, kan kemarin itu aku baca di TechCrunch. Jadi ada 3 permasalahan yang paling besar yang dihadapi semua bisnis saat ini. Yang pertama itu berkurangnya produktivitas. Yang kedua itu terganggunya supply chain. Dan yang terakhir, fasilitas yang ada beberapa fasilitas yang tutup. Mungkin kayak itu bisnis, mungkin kayak itu fasilitas yang biasa kalian pakai, atau mungkin fasilitas yang selama ini bekerja sama dengan kalian. Nah, menurut para panelis sendiri, apa sih yang paling berpengaruh itu untuk kalian dan gimana sih solusinya di antara 3 hal tersebut, yang berkurangnya produktivitas, terganggunya supply chain, sama fasilitas yang tutup? Menurut kalian yang paling berpengaruh terhadap bisnis kalian itu apa, dan gimana cara solusinya untuk menangani hal tersebut? Dari Mbak Juli dulu kali ya. Oke, boleh. Kalau dari sisi Microsoft ya, perspektif Microsoft, kita lihat sih yang pasti produktivitas. Again, yang tadi saya sempat cerita, kalau di Microsoft sendiri kita memang sudah terapin work from everywhere itu udah lama. Jadi buat kita itu not so much impact ya buat kita personally, karena basically kita biasanya juga jarang ke kantor, paling seminggu sekali atau 2 kali gitu untuk ketemu teman-teman secara fisik. Tapi kalau kita lihat misalnya dari sisi partnernya kita, customer-nya kita, itu impact banget. Ya beberapa yang tadinya lagi ada project, pasti kontak, dibilang, ya nih ini soalnya udah nggak ke kantor, udah di rumah, nggak bisa kontak sama purchasing-nya atau approval-nya belum, misalnya gitu ya. Jadi kita lihat itu produktivitas seperti itu, baik di sisi partner maupun di sisi customer itu impact banget.
apalagi di customer gitu, Yeah. yang belum banyak aware bahwasanya teknologi itu bisa loh, kayak sekarang kita ini sebenarnya bisa gitu loh. Ya, masalah habit doang gitu sebenarnya, kan yang tadinya kita ketemu fisik sekarang kita ketemunya video gitu. Nah, kalau kita lihat sih itu yang banyak banget impact banget, karena banyak, nggak cuma di customer, di partner juga, itu banyak sekali. Nah, tapi begitu beberapa ya, bahkan ada pemerintahan juga gitu sama gitu ya, begitu kita jelasin bahwasanya Microsoft dari Satya Nadella punya offering buat ngebantu COVID dengan E1 ini nih gratis gitu. Tertarik nggak, mau coba nggak? Terus kita bantuin dia deploy gitu ya, by Teams juga. Akhirnya ya ternyata bisa bantu gitu loh. Kita punya salah satu story juga dengan kementerian ya, salah satu, nggak cuma satu, banyak gitu ya di government, pemerintah gitu, yang kita bantu gitu deploy, dan ternyata itu membantu sekali buat mereka untuk produktivitas. Di sekolah-sekolah juga sama, termasuk sekolah anaknya teman-teman Microsoft sendiri gitu kan, yang tadinya aduh bingung nih, udah lama kayak anak saya juga ini nggak sekolah nih, gimana jadinya, mamanya yang jadi guru kan, jadi ngerangkap gitu kan, guru gitu. Tapi dengan adanya begitu mereka tahu Teams, dia pakai Teams kan sebenarnya bisa dilakukan gitu, sebenarnya bisa gitu. Dan itu yang kita lakukan sekarang ini, kita banyak membantu pemerintahan, sekolah-sekolah, dan juga perusahaan-perusahaan yang tertarik ya, untuk dibantu tentunya dengan Microsoft punya solusi yang which is gratis gitu, dan kita senang gitu, kita senang pada saat kita dengar ceritanya kayak misalnya di pemerintahan atau di beberapa customer kita yang lain tuh, akhirnya mereka jadi produktif, bisa ya ternyata ya kalau kita kerja itu dengan teman, misalnya kayak sekarang bisa berame-rame gitu, diskusi atau meeting gitu, yang tadinya dulu orang nggak aware kayak ngapain sih gitu, toh saya ke kantor kok setiap hari, sekarang jadi mereka ngerasain manfaat dari teknologi itu tersendiri sih, itu yang kita lihat sih. I see. Kalau misalnya dari Mas Galuh? Iya, pada dasarnya memang sama dengan Microsoft ya, karena kita juga banyak belajar dari Microsoft, sempat mampir juga ke Microsoft Indonesia, mampir-mampir. Jadi kita memang dari awal sudah terlatih untuk bekerja dari mana saja, karena jarang ketemu di kantor juga tim kita yang di Jakarta ini. Nah, dari sisi produktivitas pasti itu akan menurun dari Botika sendiri. Kemudian kalau dari sisi klien, mereka juga mungkin ada beberapa klien yang baru menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Kalau dari kami sendiri menyikapinya bahwa wabah ini semuanya mengalami, jadi mau nggak mau harus diterima. Kemudian bagaimana caranya kita melawan adalah dengan beradaptasi dengan lebih cepat. Nah, itu yang kita coba terapkan. Kemudian memaksimalkan produk-produk yang mendukung untuk work from home. Jadi kita punya layanan omni channel. Itu kita coba dorong untuk membantu teman-teman di startup, perusahaan, bahkan di government. Kita ada salah satu government yang kita kasih layanan ini secara cuma-cuma lah, katakanlah kita punya kebijakan untuk layanan ini bisa diakses siapa saja, supaya membantu mereka lebih produktif untuk melayani customer service mereka, melayani komplain, atau bahkan untuk jualan di omni channel yang kita buat. Nah, itu yang coba kita kerjakan supaya bisa memaksimalkan kondisi yang ada sekarang, beradaptasi dengan cepat, dan membantu teman-teman yang mungkin mereka belum menerapkan customer service yang lebih efisien. Nah, secara umum yang kita lakukan adalah itu, beradaptasi dengan cepat dan memaksimalkan produk yang benar-benar bisa menunjang di wabah saat ini. Kalau boleh tahu kerja sama siapa government ya, Mas? Ya, kebetulan untuk government kita coba ke beberapa kementerian, sekarang baru proses, dan juga ke Pemprov. Ada 2 Pemprov yang kita kasih, salah satunya Jakarta ya. Kemudian untuk teman-teman startup juga kita ada promo untuk penggunaan gratis selama wabah ini berlangsung. Jadi kita kasih free 3 bulan untuk akses produk kami Omni Botika. Omni channel itu ya. Oke. Betul. Oke, sip, noted. Kalau misalnya dari Mas Sani sendiri, Mas,
gimana nih menurut Mas, kan tadi kalau misalnya dari Mbak Juliana sama Mas Galuh, dari 3 hal yang tadi aku sebutin itu yang paling berpengaruh katanya itu produktivitasnya yang menurun. Kalau misalnya dari Mas Ani setuju nggak nih yang paling apa ya, yang paling affected your startup itu produktivitas, apa terganggu yang supply chain atau fasilitas-fasilitas yang tutup, yang mungkin yang kayak bisnis-bisnis yang berafiliasi dengan Villages ini, gimana Mas? Ya, yang jelas ya tadi B2B klien-klien kita kan kebanyakan restoran itu diwajibkan untuk tutup kecuali kecuali yang pengiriman delivery. Jadi itu juga berkurang cukup signifikan dari mereka. Tetap walaupun ada transaksi tapi ya dengan kita tapi ya tetap turun kuantitinya menurun. Terus produktivitas dari tim juga sedikit menurun, tapi justru ini jadi ya balik lagi sih good momentum lah, karena Village kan dari 2012 ya, jadi semua kita jalani dan ya seperti mungkin Mas Lutfi juga udah tahu, kita nggak high profile lah ya dari sisi pendanaan, kita biasa-biasa aja, tapi memang mode dari tim kita itu benar-benar kerja macam-macam gitu yang sekarang tuh jadi kayak karena aktivitas klien itu berkurang, jadi kita coba untuk dengan berkurangnya aktivitas ini apa sih, coba kita lihat apa sih yang memang bisa kita prioritaskan, dan mungkin setelah COVID ini selesai kita punya norm baru lah tentang masing-masing tim yang ada gitu. Jadi optimalisasi pekerjaan yang bukan optimalisasi tapi efektivitas dari pekerjaan kita tingkatkan. Dan ya sambil jalan juga kita terapkan work from home juga ke tim, tapi memang ada kebetulan di kantor ada yang tinggal di kantor juga gitu kan, jadi pada akhirnya kantor harus tetap buka, dan kita lihat teman-teman juga merasa justru di kantor kita kan nggak gede-gede banget, jadi di kantor nih ya karena work from home koneksi mungkin nggak bagus, jadi mereka tetap datang ke kantor gitu, tapi kita berikan batasan-batasan aja untuk mereka bisa, nggak dipaksa untuk ngantor, tapi so far sih mereka masih tetap ada di kantor. Ini saya juga di kantor sih sebenarnya. Oh gitu. Terus tapi ya ya karena kita juga kan memang bergerak di bidang supply chain kan, jadi itu salah satu, kalau terjadi PSBB juga kan kita termasuk yang dibolehkan untuk buka. Jadi ya yang paling signifikan lebih ke bukan dari sisi kitanya, tapi dari sisi klien kita yang mengakibatkan revenue kita sedikit menurun di B2B. Oke, I see, noted. Oke, jadi kalau misalnya gitu dari 3 permasalahan tersebut yang tadi aku sebutin, dari Juliana sama Mas Galuh yang paling terganggu itu produktivitasnya ya. Tapi sebenarnya itu masih bisa diakalin sih. Jadi yang kayak mungkin bisa pakai Microsoft Teams atau juga terus tadi kata Mas Galuh itu ke any kind of startup, sebenarnya emang ini saran yang bagus banget nih. Jadi emang harus beradaptasi lebih cepat. Jadi kalau misalnya ya work from home, ya mau nggak mau dari awal sekarang udah dilakuin pakai Microsoft Teams atau misalnya pakai Zoom atau aplikasi-aplikasi yang lainnya yang ada dimanapun itu kan banyak bersebaran. Jadi emang itu penting banget sih di saat-saat kritis seperti ini, emang beradaptasi lebih cepat itu emang penting sekali. Nah, oke. Sekarang aku pertanyaan yang ketiga nih. Pertanyaan yang ketiga itu lebih ini sih. Jadi kayak ada sub question-nya gitu lah. Jadi ada tiga pertanyaan, tapi ada pertanyaan-pertanyaan cabangnya. Nah, kan kalau misalnya boleh dijelasin nih, strategi kalian itu menghadapi COVID-19 ini gimana? Kan tadi kalau misalnya yang kayak workforce atau krisis manajemen itu kan udah dijelasin mungkin ya, kayak oke lah pakai aplikasi ini, pakai aplikasi itu. Nah, tapi kalau misalnya dari kalian sendiri yang kayak ngelihatnya buku keuangannya gitu gimana? Ini kan mungkin ada kemungkinan enggak semua ya, tapi mungkin dilihat-lihat startup yang lain mungkin revenue-nya justru akan sangat berkurang dengan adanya COVID-19 ini. Sarannya kalian itu gimana tuh untuk yang kayak ngadapin sesuatu, kalau misalnya ada startup yang menghadapi hal tersebut, yang revenue-nya agak sedikit berkurang, apakah mungkin dikurangin gajinya, ataukah mungkin di layoff, gimana tuh menurut kalian? Boleh minta pendapatnya dulu dari Ci Juli?
Wah, ini pertanyaan berat ya. Wah. Soalnya kalau suggestionnya, maksudnya saya personally sih prefer jangan lay off gitu pastinya gitu kan. Tapi justru pikirkan gimana caranya kita bisa shifting gitu our business. Misalnya tadi saya bilang kan, mungkin banyak yang langsung takut atau khawatir, dan saya mengerti sekali ya di posisi itu. Misalnya apalagi punya tokonya nggak boleh buka nih sekarang gitu. Gimana mau hidup? Gimana mau hidupin staff saya? Boro-boro, ya kan? Saya sendiri aja juga Iya. ini gitu kan. Tapi satu sisi kalau layoff itu kan kalau bisa option yang sangat-sangat terakhir lah. Jadi ya misalnya tadi ganti ke online gitu. Sebenarnya nggak hanya terkait toko loh. Juga manufaktur juga bisa, why not? Ya kan, why not gitu loh. Saya berasa saya sendiri nih itu jadi konsumtif banget semenjak nggak bisa keluar karena mallnya nggak buka gitu kan. Iya. Tapi saya nggak membuat saya itu jadi tidak konsumtif juga. Sebentar ngecek gitu kan online store gitu, ngelihat klik beli gitu kan, sampai bolak-balik suami saya nanya lu beli apa lagi gitu. Iya. Ini maksudnya aku nggak, dan itu nggak cuma toko, manufaktur juga sama. Jadi saya punya pengalaman juga, ada salah satu brand yang cukup terkenal dari luar. Dia itu dulu pernah punya cabang toko di Indonesia cukup banyak, tapi tidak successful. Jadi dia tutup semua toko cabangnya. Bahkan di seluruh negara banyak yang ditutup, tapi dia sudah beralih ke online. Gitu. Pada saat dia beralih ke online, dia itu menghemat cost banyak banget. Logistik, operation, ya kan, resources dan sebagainya. Pada saat dia berubah ke online, yang diperbanyak adalah orang-orang, jadi shifting kan, berarti bisnisnya shifting, resources dia shifting kan ke logistik, distribution gitu. Dia mantepin di situ dan dia janji dalam 4 hari nyampe. Beneran dalam 4 hari nyampe. Free shipment kalau di atas $30. Nah, ini nggak tahu ada nggak, biasa kalau ibu-ibu mungkin tahu nih brandnya. Jadi Apa sih? Nah, nantilah ya, nggak enak kalau nanti endorse lagi dibilang. Oke. Produk UK, dan kebetulan saya juga dikenalin sama temen gitu loh. Dan setelah saya cek sekarang itu semua negara itu ada gitu. Kayaknya mungkin puluhan negara kali. Dan dia itu tidak ada cabangnya. Jadi dia shipment langsung dari UK. Gitu. Nah, itu juga salah satu yang saya bilang salut juga ya, dia benar-benar kirim langsung dari manufaktur dia. Harganya jadi murah juga kan sebenarnya gitu. Mungkin orang-orang dia ganti, ya kan, dia perbanyak karyawannya yang di logistik, distribution, di kreatif, ya kan, di purchasing, karena dia belanjanya banyak segala macam. Nah, itu salah satu menurut aku yang kita perlu pikirkan. Saya nggak punya jawaban buat semua industri bisnis gitu ya. Tapi itu salah satu. Nah, ada satu cerita menarik juga nih yang saya lihat. Ada salah satu consumer goods di Indonesia yang cukup jeli. Karena mungkin ada impact, karena kalau kita ke supermarket kan fokus kita pasti yang main kan ya. Nah, ini kebetulan bukan yang main things to buy, tapi secondary. Tapi dia langsung dengan cepat dia promosiin online. Jadi kita bisa order langsung dari brand tersebut gitu. Nah, dengan demikian kan dia juga membuat supaya pabrikan punya buruh tidak di-layoff, kalau menurut saya ya. Itu kan salah satu yang dia tetap keep demand-nya juga. Karena logikanya kita semua kan pasti masih butuh makan, butuh sehari-hari, pasti masih butuh gitu loh. Yang kurang mungkin kita nggak pergi ke hotel, kita nggak ke restoran gitu, tapi kita butuh makan gitu, kita butuh sehari-hari gitu. Nah, cuma memang kita perlu kreatif memikirkan, kayak tadi Pak Sani sempat cerita kan, di saat-saat susah ini apa nih yang opportunity yang bisa kita lakukan gitu. Nah, itu yang perlu diasah sih, positive thinking-nya itu yang ke arah sana, sehingga ya jangan sampai lah ya, soalnya kalau kita udah ngomong layoff, ngomong yang negatif itu pasti akan impact ke perekonomian negara juga gitu. Iya, Itu dari saya sih. Oke, kalau dari Mas Galuh gimana, Mas? Ya, sebenarnya saya nggak punya jawaban yang mungkin bagus ya, karena kita belum bisa prediksi kapan COVID ini bisa pergi. Jadi kalau secara teori mungkin pasti pengetatan budget, bahkan mungkin ada pemutusan kerja misalnya, karena memang keputusan-keputusan yang radikal itu diperlukan untuk sekarang ini. Karena kita nggak tahu ya sampai kapan
COVID ini berlalu. Kalau misalkan cuma 1 atau 2 bulan mungkin kita bisa hitung. Mungkin nggak akan ada namanya pengurangan dan lain sebagainya. Tapi itu tergantung dari sisi masing-masing karena semua biasanya setiap industri itu berbeda. Jadi mungkin ada yang terkena dampak itu bisa sampai 80% katakanlah. Tapi saya rasa kuncinya adalah adaptasi. Bagaimana caranya di semua kondisi kita bisa berbisnis dengan baik. Saya rasa produk-produk itu yang perlu dikembangkan mulai dari sekarang. Nah, kalau dari saya mungkin sinyal itu yang perlu ditangkap supaya bisa fight sampai mungkin katakanlah worst case COVID sampai 6 bulan atau bahkan 1 tahun. Kita kan nggak tahu ya. Iya. Saya rasa itu yang perlu dimaksimalkan mulai dari sekarang. Nah, mungkin secara teori seperti itu sih. Tapi kalau dari Botika sendiri kita optimis mudah-mudahan pemerintah bisa mengatasi dengan cepat sehingga kita bisa bekerja lagi secara normal. Oke. Ya. Semua juga ngarep kayak gitu, Mas. Kalau misalnya dari Mas Ani gimana nih, Mas? Mas Ani lagi. Ya itu. Halo, ada. Halo, kelihatan nggak? Aku ulangin pertanyaannya. Apa gimana? Aku ulangin ya pertanyaannya ya. Ya. Oke, jadi kan kalau misalnya ini boleh dijelasin nggak sih, Mas? Kayak apa namanya strategi kalian ini untuk menghadapi COVID-19? Karena kan nggak semua startup sih. Mungkin kalau misalnya Village justru ini revenue bertambah. Tapi kalau misalnya untuk startup yang revenue berkurang nih secara drastis, untuk mengatur buku keuangan yang baiknya itu gimana ya, Mas ya? Apakah perlu di lay off? Apakah mungkin pengetatan budget? Apa gimana? Oke. Lay off mudah-mudahan enggak. Kita coba cari cara lah. Yang jelas sebenarnya balik lagi dengan pengoptimalan atau pengefektifan kita melakukan pekerjaan, kita bisa mengidentifikasi sebenarnya yang mana sih yang memang pegawai-pegawai atau tim kita yang memberikan kontribusi cukup signifikan, mereka yang kita perjuangkan. Jadi ada 3 model, diperjuangkan, dibiarkan, dan diikhlaskan. Oke. Diikhlaskan. Oke, gimana tuh, Mas? Cuma komposisi semua ada itu, tapi memang balik lagi sih kita melihat semua ini berusaha banget. Mungkin banyak orang yang menganggap saya itu terlalu optimis sama semuanya, jadi saya selalu melihat ini hikmahnya di mana ya gitu kan. Jadi kalau contohnya yang masalah ini pengefektifan, pengoptimalan tim, kita lihat siapa aja yang memang perlu kita perjuangkan itu dalam artian memang kontribusinya besar, terutama malah setelah COVID ini jauh lebih besar lagi, dan malah ternyata kita bisa mengidentifikasikan yang selama ini tidak kita lihat. Oh, ternyata mereka sebenarnya ada loh di belakang layar yang memang sangat, ya sama lah dengan kondisi petani ya. Maksudnya kalau nggak ada COVID ya konsumen cuma mikirnya kan murah gitu kan. Setelah ada COVID, yang penting ini aman nggak gitu kan. Mahal dikit nggak apa-apa deh gitu kan. Baru deh loh. Tapi intinya di situ kita lihat ada yang kita perjuangkan. Perjuangan ini dalam artian ya tidak ada penyesuaian apapun. Maksudnya ya mereka bisnis as usual, jalankan. Bagi mereka pun ini tidak berpengaruh apapun untuk mereka yang kita perjuangkan. Kalau yang biasa aja kondisinya, kontribusinya ada, kita tingkatkan. Kita tingkatkan ini karena memang ada beberapa yang kita ikhlaskan, sehingga yang kita ikhlaskan ini job desk-nya itu kita serahkan ke mereka yang memang masih bertahan. Masih bertahan ini maksudnya masih bekerja. Jadi tanggung jawabnya kita tambah. Itu pun sebenarnya kita mau melatih mereka apakah ya balik lagi under pressure mereka oke atau tidak dengan kondisi seperti ini. Kan kalau sebelum COVID kan yang begini-begini nggak terlalu kepikiran lah ya. Nah, terus yang kita ikhlaskan ini memang mereka yang tidak kontribusi sama sekali, atau walaupun kita ikhlaskan, maksudnya kita rumahkan mereka, itu tidak kita PHK. Gitu. Jadi kita punya model-model kayak oke, mereka bisa jadi agennya kita yang memang ada impact-nya terhadap revenue, memberikan kontribusi revenue, kita berikan revenue share juga untuk mereka. Jadi selalu ada solusi lah di semua itu. Dari keseluruhan tim kita itu memang
bisa dibilang cuma satu lah yang benar-benar kita ikhlaskan, yang malah sebenarnya yang bersangkutan juga ternyata resign di situ gitu. Udah merasa lah kalau mereka tidak, kalau yang bersangkutan tidak tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap perusahaan. Yang selama ini mungkin just go with the flow dan melihat teman-teman yang lain itu sangat berjuang untuk menjalani ini. Paling itu yang untuk urusan buku keuangan, kebetulan ya balik lagi sekarang ya kita cuma nagih-nagih RN aja. Karena klien-klien kita yang B2B itu mereka memang bayar kan ke kita, jadi ya pelampung kita itu nagih RN yang masih belum dibayarkan. Jadi itu cukup terjaga, dan setelah ada optimalisasi cost ini, semenjak semuanya di kantor atau work from home, nggak banyak kegiatan di luar-luar, ya benar kata Ibu Juliana, selain ya kan cost entertain kan lumayan ya. Ngajakin ketemuan, sekarang ketemuannya di Zoom aja. Iya. Zoom atau Microsoft Teams. Iya. Ya paling itu jadi udah nggak ada biaya tambahan buat ini. Jadi operational cost juga lumayan terpotong cukup signifikan. Lalu lagi kita tidak ada masalah di supply chain, dan untuk strategi branding dan marketing malah bisa dikatakan the product speak by itself. We don't need to do marketing. Bahkan beberapa kompetitor kita juga kita lihat ada yang sempat tarik napas dulu gitu kan. Dan ada juga yang jualan selain komoditas pertanian. Tapi kalau di kita tetap konsisten dengan supply chain, dengan produk-produk dunia pertanian, dan yaitu sekarang malah banyak orang datang ke Village, ke Rego Pantes untuk ini kita, untuk divisi commerce kita, karena kompetitor kita banyak bilang kalau stoknya lagi nggak ada. Jadi kita nggak punya strategi khusus di sana. As long as we keep our supply, we maintain our supply, the product speak by itself. I see. Oke. Nah, kalau misalnya tadi Mas Galuh sama Mbak Juliana, sorry, jadi ketinggalan. Kalau misalnya yang kayak strategi branding itu sendiri ada nggak dari Microsoft atau dari Botika? Ya, siapa dulu nih? Boleh Mbak Juliana dulu. Strategi branding gimana nih maksudnya? Strategi branding kan mungkin kalau misalnya yang tadi kayak Village itu dengan adanya ini mereka kayak ada strategi brandingnya. Oh iya, kita langsung dari petani nih, produknya, dan juga terus mungkin jadi kayak quality controlnya lebih oke. Jadi semuanya itu aman. Dengan adanya COVID-19 ini kan orang-orang pada takut keluar rumah. Ada kayak strategi khusus gitu nggak? Kalau dari Microsoft sih kita nggak ke sana ya. Kita lebih ke fokus gimana kita bisa membantu dari sisi teknologi untuk orang-orang yang terimpact dari COVID gitu. Misalnya tadi dengan free trial, ya kan, maksudnya orang tetap bisa produktif ya walaupun bekerja dari rumah gitu. Jadi kita nggak ada kayak khusus bikin strategi branding supaya nggak ada sih. Jadi benar-benar purely ya udah, kita itu emang turun dari Satya Nadelanya sendiri. Ini during the COVID. Saya kira Bill Gates dan yang lain-lain juga yang di atas sana juga banyak buat bantuan ya, ada bahkan invest bantuan buat COVID juga gitu. Jadi dari sisi kita as employee ya kita diminta untuk spread out gitu. Ini punya teknologi ini gratis nih, bisa dipakai buat membantu produktivitas di saat COVID. Lebih ke sana sih. Oke, kalau misalnya dari Mas Galuh? Iya, kalau dari Botika sendiri memang ya kita beradaptasi dengan situasi sekarang. Kita deliver produk yang bisa dibawa pulang di rumah, karena pekerjaan sekarang ini semuanya ada di rumah ya. Jadi kita create atau memaksimalkan produk-produk yang benar-benar itu bisa dimanfaatkan ketika work from home. Ada beberapa kayak seperti contoh chatbot misalnya, itu chatbot juga sebenarnya sangat mendukung untuk work from home karena tatap muka menjadi lebih sedikit. Kemudian omnichannel sendiri juga memungkinkan bahwa customer service itu dia bisa bekerja dari rumah karena bisa diakses via
browser atau via aplikasi misalnya. Nah, kita brandingnya ke sana supaya dan juga sekalian mengkampanyekan tetap bekerja di rumah supaya COVID ini cepat berlalu juga, dan gandeng beberapa partner-partner untuk bisa ikut bersama-sama berkampanye bekerja dari rumah dengan produk-produk yang memang mendukung ke arah sana. Nah, itu yang sebenarnya isu itu yang sedang kita gaungkan supaya COVID ini cepat berlalu juga, semuanya bisa bekerja dari rumah. Amin. I see. Oke deh. Kalau misalnya gitu bisa disimpulin kalau misalnya jadi dengan adanya COVID ini untuk bawa keuangan mungkin bisa jadi ada shifting revenue stream yang lain ya, yang tadinya offline jadi online, terus juga bisa membaca peluang dengan baik dan benar. Dan juga yang kedua ya mau nggak mau optimalisasi. Jadi ada yang kayak prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 untuk karyawan-karyawan itu. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih, ada saran-saran khusus yang untuk startup-startup yang sekarang lagi bleeding banget dengan adanya COVID-19, dimulai dari Ci Juliana. Gimana tadi pertanyaan? Saran aja, Ci. Saran. Oke, saran aja ya. Iya. Saya kira sih coba, karena aku nggak tahu nih industri startupnya masing-masing di bidang apa aja. Iya. Tapi coba lihat kayak saya senang dengan tadi yang dari Mas Sani dan juga Pak Galuh gitu kan, Mas Galuh. Coba kita lihat ada opportunity apa nggak di challenge time ini gitu loh, maksudnya karena yang kayak tadi apakah yang tadinya offline jadi online, yang tadinya nggak leverage digital sekarang digital, yang dulunya pakai event sekarang jadi webinar, yang dulunya telemarketing masih bisa telemarketing anyway, dan juga gimana pakai CRM. Perhaps itu something yang perlu dipikirkan, leveraging lah teknologi itu gitu supaya bisa membantu supaya bisnisnya itu tetap bisa jalan. Gitu aja sih. Karena kita ngomong era digital berarti anyway sebenarnya a lot of customers on digital anyway gitu loh. Ya kan, kayak sekarang dari yang mama saya biasanya ke pasar belanja, karena kita batasin juga, mau nggak mau dia harus online gitu kan. Kita ajarin lah dia pakai aplikasi gitu. Iya kan? Itu something yang breakthrough juga gitu sih. Mungkin itu aja dari saya. Oke, dari Mas Galuh? Iya, pada dasarnya sependapat dengan Ibu Juliana ya. Memang itu yang menjadi perhatian utama. Kemudian menurut saya untuk startup yang mungkin saat ini masih berkembang dan artinya belum established seperti Microsoft, itu beradaptasilah dengan cepat, karena satu-satunya kemampuan yang paling baik adalah kemampuan beradaptasi. Gimana caranya supaya kita bisa bertahan di beberapa kondisi yang bahkan yang radikal seperti sekarang ini, karena melarang orang untuk bertatap muka bahkan ya, berinteraksi secara langsung. Saya rasa itu mudah-mudahan teman-teman semua bisa beradaptasi dengan cepat dan menyikapi COVID-19 ini dengan baik. Oke. Dari Mas Sani? Kayaknya udah banyak di-share sih, sebagian besar sama aja ya. Ya, sebagian besar untuk sama, dan perlu kalau ngejalanin startup ya udah biasa lah, tantangan-tantangan kayak gini harusnya udah bisa dihadapin. Selalu lihat dari sisi opportunity-nya, bukan dari sisi problemnya. Ya nggak ada yang bilang bikin startup itu gampang kan. Ya. Jadi coba ini aja, coba hang on aja lah, cash flow is the key gitu. Jadi kalau memang dari awal cash flow nggak mikirin, ya mungkin yang begini saatnya untuk ngelihat lah realitas yang ada gitu. Intinya cash flow is the key lah. Iya, oke deh. Sekarang aku mau bacain beberapa pertanyaan ini ya dari teman-teman. Oke, pertanyaan pertama itu dari Mbak Hesa. Bertanyanya untuk Mbak Juliana nih. Mbak Juliana, apakah semua harus transfer ke online atau seizing saja ke online? Karena ada beberapa saja yang emang bisnisnya itu fokus ke offline. Gimana tuh, Mbak? Oke, tadi saya sempat bales sih, kalau saya bilang sih nggak harus berpindah, tapi menambah yang tadinya udah ada offline, coba aja jual online juga gitu. Karena anyway Indonesia salah satu pengguna online
terbesar di dunia kan, iya kan. And the fact, saya punya cerita pernah beli alat musik ya, saya nggak ada waktu visit ke toko, jadi saya survei by biasalah teman-teman channel sosmed segala macam gitu kan. Sampai akhirnya saya jatuh pilihan ke salah satu alat musik, saya beli lewat online. Sempat khawatir suami saya, jadi suami saya kebetulan ya agak konvensional, jadi akhirnya diajak ketemu, kita ke rumah dia gitu, dan dia nunjukin bagasi dia adalah gudang dia, dan kita nanya, karena dia termasuk official store, harusnya dia nggak bohong. Kalau saya sih gampang, saya percaya gitu aja gitu kan. Tapi kalau suami saya harus ketemu dulu nih orangnya, fisiknya gitu kan. Nah terus ternyata dia dulu punya toko di salah satu mall lah di Indonesia gitu kan. Dia punya beberapa toko, bahkan nggak cuma satu. Kemudian begitu ada online, dia coba offline online, dan pada saat online dia revenue-nya lebih tinggi, dan operational cost offline dia makin tinggi juga, karena biasanya rental kan tiap tahun naik gitu kan, semuanya naik. Dia tutuplah offline, dia fokus di 100% di online. Oh, oke. Dan dia benar-benar kerja dari rumah. Itu salah satu cerita. Jadi saya nggak tahu bisnisnya apa, tapi tadi apakah semua perlu online? Berpindah, nggak harus berpindah 100%, tapi ayo leveraging teknologi. Ayo kalau udah punya offline, ayo coba aja online-nya gitu loh. Oke, pertanyaan selanjutnya ini lebih ke Alpha Momentum sama UMJ Idea Lab, berarti ke saya sama Karina ya. Berapa target annual revenue yang di-prefer dari startup yang akan di-invest? Sebenarnya kalau misalnya kita sendiri sebagai venture capital ngelihatnya nggak tergantung bisnisnya. Kalau misalnya B2C kah, apa B2B kah? Sebenarnya yang kalau misalnya kita ngelihat itu dari revenue-nya itu lebih ke recurring-nya sih. Jadi kalau misalnya, ternyata kalau misalnya recurring itu kan berarti you're doing something right. Kalian berarti ngelakuin halnya itu benar. Customer kalian balik lagi ke kalian. Kalau misalnya aku sendiri sih ngelihatnya lebih ke sana sih. Tapi ya mungkin kalau misalnya bisa di-average-in mungkin sekitaran berapa ya? 100 juta sampai 1 miliar mungkin ya untuk awal-awal sekali ya per tahun. Kalau misalnya dari Rina sendiri ada kriteria khusus nggak untuk revenue? Rina, sebelum di-invest. Oke, kalau misalkan dari Alpha Momentum sendiri sih emang kita nggak terlalu sama sih kayak UMD juga. Kita nggak ada yang harus targetnya revenue-nya berapa gitu, nggak ada. Kita balik lagi, kita lihat lagi growth-nya startup-nya gimana. Dari mulai establish sampai sekarang tuh gimana growth-nya dari sisi user, revenue, segala macam. Itu kita lihat dari growth-nya sama founder-nya juga. Sebenarnya kita lebih fokus ke situ. Karena kan kalau untuk kita invest ke startup, kita itu juga invest ya ke startup, ke foundernya dan ke timnya. Makanya jadi kita lebih fokus ke situ. Makanya kita any kind of industry is okay. Dan kita juga lihat teknologinya. Untuk kalau misalkan idenya tuh oke banget, itu tuh kita langsung interested sih. Gitu kalau emang dari Alpha Momentum sebenarnya. Oke, mungkin aku juga mau nambahin sedikit kali ya. Dan kita juga ngelihat yang mungkin bisa dikolaborasikan sama startup-startup kita. Kalau misalnya pengen tahu, list-list startup kita ada di umjidealab.id sama di Alpha Momentum juga ada ya. Apa nama websitenya, Rin? alphamomentum.id. alphamomentum.id. Jadi teman-teman bisa ngelihat juga ke sana. Oh, ternyata misalnya ngelihat, kayaknya nih portonya bisa kita ajak kerjasama. Jadi kita juga nggak menutup kemungkinan kalau misalnya emang pitching itu nggak harus untuk mendapat investasi, bisa juga untuk mengajak kerjasama gitu juga kita very welcome. Iya. Kalau ada momentum juga sih misalkan mungkin dari investor sama board of director kita mungkin kurang invested untuk invest. Tapi selain itu misalkan udah pitching dan kita pasti dari tim Alpha Momentum kita cari juga gitu channel untuk startup ini bisa kolaborasi dengan kita bagaimana gitu. Bisa kolaborasi dengan event, jadi speaker event kah, jadi narasumber di mana gitu. Jadi memang tujuan dari Alpha Momentum juga nggak cuma invest, karena kita juga pengen leveraging ekosistem startupnya sendiri juga gitu sih. Iya. Dan just FYI, kita tuh teman-teman visi ini kita lumayan sering ketemu sama teman-teman yang lain sih. Jadi kalau misalnya kalian udah pernah pitching ke salah satu visi, meskipun ternyata kalian ditolak gitu, jangan berkecil hati. Kemungkinan pas kita lagi ngobrol-ngobrol sama teman kita yang lain dan ternyata mereka tertarik nyari startup yang kayak kalian, kita juga nggak bakal segan-segan untuk ngasih startup kalian ke teman visi kita yang lain. Oke. Terus sorry ini pertanyaan mana ya? Pertanyaan selanjutnya kok hilang sih? Ini dia.
Ini pertanyaan untuk Mas Galuh. Mas, ini pertanyaannya itu produknya Ya, Botika apa ya? ini hanya customer service untuk sosmed, apa gimana? Oh, iya, iya. Ya, jadi produknya adalah customer service untuk sosial media, chat misalnya di WhatsApp dan lain sebagainya, Facebook misalnya, kemudian komen di Facebook, kemudian di apa namanya Twitter, dan juga email. Jadi satu solusi sebenarnya, termasuk yang call juga sih sebenarnya. Jadi memang satu solusi di customer service itu, pokoknya semua yang dipakai sekarang ini kita sediakan. Jadi lengkap sih sebenarnya. Lengkap Ya. ya? Main sosmed aja. Nah, selanjutnya ini pertanyaannya untuk Microsoft. Dari Pak Alex, bagaimana investasi Microsoft di Indonesia? Apakah hold dulu sampai situasinya selesai? Untuk yang terkait investasi, saya kira sih saya tidak ada kapasitas untuk menjawab, jadi saya tidak ada komen untuk itu. Sorry ya. Oke, sip. Pertanyaan terakhir nih dari Pak Raka, bagaimana dari sisi venture capital menghadapi kondisi wabah COVID-19? Apakah telah menaruh investasi dan menjalankan programnya masing-masing? Oke, kalau misalnya dari UMJ Idea Lab sendiri, kita deal sourcing masih tetap aktif. Jadi kalau misalnya ada startup, teman-teman punya startup, bisa kasih pitch deck-nya ke kita dulu, habis itu mungkin kita bisa call. Tapi untuk actually invested, kita masih wait and see. Kita harus nunggu dulu keadaannya gimana. Tapi kalau misalnya untuk kayak pengenalan awal gitu masih nggak apa-apa sih, kita ngobrol-ngobrol dulu aja. Atau juga kan kalau misalnya di invest itu nggak sekali ketemuan langsung di invest kan, kita prosesnya bertahap mungkin agak lumayan lama. Tapi kalau misalnya emang ada startup yang menarik dan mau ngobrol-ngobrol dulu sama UMJ Idea Lab, kita very welcome. Kalau misalnya dari Rina sendiri gimana? Mungkin Tuna juga deh, Tuna juga jawab kan, Tuna juga ada venture capitalnya kan, plug and play. Ya, boleh silakan Fortuna dan Rina. Mungkin dari plug and play dulu. Nah, kalau untuk dari plug and play sendiri, kalau untuk soal pendanaan dan lain-lain itu memang sebenarnya kan kita tetap masih berjalan sesuai dengan program yang ada di plug and play. Nah, untuk misalnya mau ketemu dengan plug and play untuk kalian pitching dan lain-lain, actually biasanya kita sering banget buka kayak private pitch. Jadi itu kesempatan bagi para startup yang bisa langsung apply di acara tersebut dan nanti bisa langsung pitching di depan kita semua kayak gitu. Dan sekarang kita memang lagi juga open untuk batch 7. Jadi kalau kalian masuk ke websitenya kita, nanti kalian bisa lihat di pojok sebelah kanan ada batch 7 application, nah kalian bisa langsung sign up di sana. Kita akan tutup aplikasinya itu tanggal 1 Juni. So far itu sih kalau dari plug and play. Mungkin Rina bisa tambahin? Iya, jadi kalau aku momentum sama sih sebenarnya kayak UMJ Idea Lab juga ya. Jadi emang kita masih tetap online speed dating. Jadi speed dating seperti biasanya setiap bulannya kita tetap terima startup, kita tetap review, kurasi setiap bulannya. Tapi memang untuk investment kita masih wait and see sih. Cuman kalau untuk collaboration dengan partner kita dan dengan kita sendiri itu kita masih open banget gitu sih kalau dari aku momentum. Oke deh, pertanyaannya juga udah selesai. I want to personally thank you for Mbak Juliana, Mas Galuh, sama Mas Sani udah mau kita ganggu nih di acara apa namanya Plug and Play UMJ adalah sama Alpha Momentum ini dan Microsoft. Terima kasih sudah diundang di acara yang sangat bermanfaat. Oke deh kalau misalnya udah inviting kita jadi speaker dan sharing di sini dengan teman-teman. Oke, kalau misal gitu aku balikin lagi ke Fortuna ya. Tuna, silakan. Nah, thank you Turki juga yang udah mimpin buat acara panel discussion kita kali ini. Untuk teman-teman semuanya yang udah hadir dan ngikutin dari awal sampai habis, thank you banget. Dan kalian kalau bisa banyak pertanyaan untuk lebih lanjut, kalian bisa menghubungi langsung masing-masing panelisnya. Yang pertama kita ada Mas Sani dari Advillages. Nanti kalian bisa langsung ke Instagramnya mereka, kalian boleh mampir. Terus kita juga ada dari Mas Galuh dari Botika, kalian juga bisa langsung mampir ke Instagramnya mereka. Dan juga termasuk untuk dari Microsoft, dari Ci Juliana tersebut. Jadi juga dia open banget buat kalian bisa langsung kontak langsung ke Ci Juliananya langsung. Nah, untuk teman-teman juga yang masih banyak pertanyaan tentang plug and play, tentang UMG, tentang Alpha Momentum, kalian juga bisa visit langsung ke websitenya kita masing-masing dan kita sangat amat welcome untuk ketemu kalian di next event.
Jangan lupa kita juga punya next event. Aku akan share satu buat kalian ingat lagi. Kita ada next eventnya di tanggal 23 April. Nah, acara ini kalian bisa langsung daftar. Jangan lupa dicatat untuk register linknya. Yang ada di bawah itu register bit.ly/pmptalk. Nanti kalian bisa langsung daftar secara gratis dan kita akan langsung kasih linknya ke kalian. Dan ini para pembicaranya dari korporasi besar dan kita juga mau kasih insightful buat kalian gimana cara menanggepin dari COVID-19 ini. Dan untuk panelis dan speakernya, thank you banget. Dan UMJ and Alpha Momentum juga thank you banget untuk kolaborasi acara hari ini. Dan saya tutup Thank you. Thank you guys. Bye. Thank you semua. Ya, terima kasih semuanya. Semuanya. Selamat sore, semoga sehat selalu ya. Ya, amin. Thank you semuanya.